Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Raden Asnawi bagi warga Kudus sudah tak asing lagi karena merupakan salah satu seorang ulama panutan di daerah tersebut. Hal itu yang tak lepas dari sepak terjangnya ketika masih hidup. Tidak heran jika sampai sekarang jejak keilmuannya masih terus berkembang. Kiai Raden Asnawi lahir pada tahun 1861 di Kudus, Jawa Tengah, dengan nama Raden Ahmad Samsi. Ia merupakan putra dari pasangan Haji Abdullah Husaini dan Raden Sardinah. Raden Ahmad Samsi termasuk keturunan ke-14 dari Sunan Kudus, Raden Jafar Shodiq, dan keturunan ke-5 dan Kiai Haji Mutamakin, seorang wali di desa Kajen, Margoyoso Pati, yang hidup pada zaman Sultan Agung Mataram. Sang ayah Abdullah Husni menginginkan kelak Raden Ahmad Samsi anaknya pandai di bidang agama dan piawai dalam bergabung. Demi keinginan itu, Abdullah Husni mulai mengajari anaknya sendiri pada tahun 1876. Orang tuanya memboyong ke Tulungagung, Jawa Timur. Husni mengajari Samsi berdagang saat pagi hari dan saat sore hingga malam mengaji di pondok pesantren Mangungsari, Tulungagung. Sesudah mendapat asuhan dan didikan dari orang tuanya, ia kemudian mengaji di pondok pesantren Tulungagung, lalu berguru dengan Kiai Haji Isrod Naib Mayang Jepara sebelum menunaikan ibadah haji. Sewaktu 20 tahun ia menunaikan ibadah haji yang pertama. Setelah di Mekah, ia berguru dengan Kiai Haji Soleh Darat Semarang, Kiai Haji Mahfud Termes, dan Syed Umar Sohad. Sepulang dari haji pertama pada tahun 1886, namanya diganti jadi Raden Haji Ilyas, dan sepulangnya dari ibadah haji ini dia mulai mengajar dan melakukan takdik agama. Kira-kira umur 30 tahun beliau diajak oleh ayahnya untuk pergi haji yang kedua dengan niat untuk bermukim di tanah suci. Di saat-saat melakukan ibadah haji, ayahnya pulang ke rahmatullah. Meskipun demikian, niat bermukim tetap diteruskan selama 20 tahun.
Selama itu dia juga pernah pulang ke Kudus beberapa kali untuk menjenguk ibunya yang masih hidup beserta adiknya, Haji Dimyati, yang menetap di Kudus hingga wafat. Ibunya wafat di Kudus sewaktu dia telah kembali ke Tanah Suci untuk meneruskan cita-citanya. Pada haji ketiga, dia namanya pun berganti jadi Kiai Haji Raden Asnawi. Beberapa karomah yang dimilikinya adalah membuat gentar penjajah Belanda. Kiai Haji Raden Asnawi sempat ditahan oleh pemerintah Belanda karena dianggap sebagai gerakan kerusuhan ketika di penjara. Itulah Kiai Raden Asnawi banyak menghabiskan waktu untuk mengajar ilmu agama dan membaca sholawat kepada para penghuni penjara. Petugas penjara tidak sanggup menjaga Kiai Raden Asnawi karena setiap saat membaca sholawat, ruangannya dibanjiri rakyat yang ingin belajar agama, hingga para penjaga penjara menyerah dan akhirnya Kiai Raden Asnawi dibebaskan. Karomah yang lain demikian. Kiai Raden Asnawi adalah sanggup membuat musuh-musuh lari kekuatan dan jarak jauh. Hal itu dibuktikan ketika Kiai Raden Asnawi hendak ditangkap oleh penjajah untuk ketiga kalinya. Para penjajah kabur karena takut sebelum menangkap Kiai Raden Asnawi karena sering masuk penjara namun selalu berakhir bebas. Selama hidup Kiai Asnawi memiliki pendirian teguh, prinsip hidup keras dan watak perjuangannya terkenal. Bahkan segan-segan Kiai Raden Asnawi menyatakan produk kolonial diharamkan. Kehidupan dia dihabiskan untuk menegakkan Islam. Beberapa daerah menjadi lokasi dakwanya, diantaranya Kudus, Jepara, Demak, Tegal, Pekalongan, Semarang, Gresik, Cepu, Blora, dan lainnya. Kiai Raden Asnawi juga aktif mengikuti pertemuan ulama nasional mulai 1926 sampai 1956. Saat Kiai Mustani menjemput Kiai Anwari untuk datang ke lokasi muktamar Kiai Mustaqim, mendengarkan kalimat yang tak bisa. Mustaqim, inilah yang merupakan terakhir kehidupanku, dan muktamar NU meningkatkan kedatanganku dan kekuatan badanku. Tercengarlah Kiai Mustaqim. Kalau Kiai tidak dapat hadir dalam muktamar, maka sangat kami harapkan doanya. Benar saja pada pukul 2:30 WIB Sabtu tanggal 26 bulan 12 tahun 1959 itu Kiai R. Asnawi
bangun dari tidurnya untuk mengambil air wudhu istrinya. Raden Asnawi kembali berbaring di atas tempat tidur, kemudian semakin tak berdaya. Kalimat syahadat adalah kalimat terakhir yang mengantarkan arwahnya sekitar pukul 3.00 WIB. Kiai Raden Asnawi pulang ke rahmatullah. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.